Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu di dalam doa pagi pada hari ini. Kita akan mulai pertemuan kita pagi ini. Kita mau datang kepada Bapa kita di surga. Mari kita bersama berdoa. Kami bersyukur buat hari yang baru. Hari yang Kau berikan kembali buat kami. Datang bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Biar setiap kami yang datang, layakkan kami dengan darah-Mu Tuhan Yesus. Biar setiap pertemuan kami dengan Engkau pagi ini mendapatkan satu pencerahan buat kami. Bahwa kami harus hidup lebih benar, lebih berkenan. Dan karenanya kami mau belajar mengasihi Engkau. Hadir bersama kami pagi ini. Dan di dalam Engkau saja penghormatan, kemuliaan kami naikkan hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin. Kita angkat pujian, Dia sungguh indah. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Kembali katakan dengan sungguh, Dia sungguh indah. Pandang Dia, angkat hatimu. Dia yang melayakkan kita datang kepadanya. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Katakan dengan sungguh, Dia cinta dan ampuniku, bahkan rela berikan hidupnya, amin, berikan nyawanya untuk selamatkanku. Pandang Dia, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia. Amin, haleluya. Ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Mari sekali lagi naikkan pujian ini dengan sungguh. Dia sungguh indah, benar Engkau sungguh indah buat kami Tuhan. Tidak ada yang lebih indah selain Engkau. Dia ajaib,
Dia mulia, Dia agung. Engkau mengasihi kami lebih dari yang lain. Amin. Oh, dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambut Dia, hargai Dia yang ada di hadapanmu. Amin. Haleluya. Tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia kami naikkan pujian, kuasa dan hormat hanya bagimu. Ku angkat tanganku, ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sekali lagi katakan, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia kami naikkan pujian, hormat kami. Haleluya. Ku angkat tanganku, ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, amin. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sekali lagi katakan dengan sungguh. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kami yang mengasihimu, kami yang mengasihimu, mencintai Engkau Tuhan lebih dari yang lain. Kau yang layak dipuji, layak disembah. Kau pemilik hidup kami. Angkat hatimu, bawa syukurmu di hadapan Dia. Dia yang selalu ada buat engkau dan saya. Katakan syukur, haleluya. Terima kasih. Penolong hidup kami. Jika Bapak, Ibu, Saudara mempunyai pergumulan, mari datang kepada Allah. Dia yang menolong hidupmu. Dia yang akan memberikan kelegaan buat engkau dan saya. Terima kasih Tuhan. Mungkin ada ya Bapak Ibu yang sakit,
Jangan kecewa kepada Tuhan. Kalau hari ini engkau mengalami pergumulan yang paling berat, percayalah dengan iman, Yesus terlebih besar dari masalahmu. Yesus terlebih besar dari pergumulanmu. Pandang Dia. Haleluya. Kau menolong kami. Kau memberi jalan keluar. Kau beri kekuatan menolong kami melewati gunung persoalan, melewati gunung pergumulan. Kau beri kemenangan. Mari pandang Dia. Jangan pernah menyerah, datang kepada Dia. Kalau hari ini doamu belum terjawab, mari dapatkan hikmat-Nya. Itu membuat engkau lebih mengandalkannya hari lepas hari. Andalkan Dia dalam pergumulanmu, dalam masalahmu, dalam persoalanmu. Cari perkenanan-Nya. Biar kita semua boleh datang dan mendapati Tuhanlah gunung batu pertolongan. Tidak ada yang lain yang dapat kami andalkan. Engkau yang terlebih besar. Mari angkat pujian. Oh, terima kasih. Haleluya. Katakan Yesus terlebih besar. Amin. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Katakan dengan iman, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Katakan kembali, angkat hatimu. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Inilah kami anak-anak-Mu Bapa. Engkau Allah yang menolong kami. Engkau yang terbesar di dalam hidup kami. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Kembali angkat hatimu. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Kami mau mengikut Engkau. Kami mau mengiring Engkau Tuhan Yesus di dalamku. Yesus terlebih besar. Amin. Besar. Yesus terlebih besar.
sekali lagi katakan dengan iman. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Haleluya, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Biar Engkau semakin bertambah-tambah dan kami semakin berkurang. Biar kami mau belajar sesuatu dari renungan firman-Mu. Nasihati kami ya Tuhan. Kami siap mendengar. Haleluya. Selamat pagi saudara. Shalom bagi kita semua. Biarlah sebelum kita mendengarkan firman kebenaran di pagi hari ini, mari kita persiapkan seluruh keberadaan kita, saudara. Mari kita bersihkan pikiran kita, hati kita, tenangkan jiwa kita. Mari kita fokus untuk mendapatkan rema di pagi hari ini. Untuk itu mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Mari saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih kalau kami masih bisa bangun di pagi hari ini. Kami merasakan sukacita. Terkadang kami capek Tuhan, tubuh kami. Tetapi ketika kami bangun pagi, kami sadar bahwa kasih setia Tuhan baru setiap pagi. Sehingga kami juga harus memperbaharui selalu semangat kami. Di pagi hari ini, berbicaralah Tuhan. Kami mau mendengar firman-Mu dan kami mau melakukannya. Terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita itu harus ingat loh bagaimana dahulu manusia itu diciptakan oleh Allah. Sebab penciptaan ini luar biasa. Manusia itu memang dari debu tanah, tetapi dihembus nafas Allah. Artinya dihembus oleh roh Allah. Sehingga kita memiliki roh, yaitu roh kita hari ini. Itu tadinya adalah hembusan roh Allah. Makanya kita bisa memanggil dia Bapa. Karena roh kita asalnya dari Bapa, kan begitu ya? Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah loh saudara. Serupa dengan penciptanya. Nanti dibaca Kejadian 1 ayat 26 dan 27 ya. Kita itu dicipta luar biasa. Di kitab Mazmur pasal 8 ayat 5 sampai 6 dikatakan bahkan begini, bahkan kita diciptakan hampir sama seperti Allah. Ada yang menerjemahkan hampir sama seperti malaikat, tetap luar biasa. Jadi setelah itu kan Tuhan menilai ciptaannya itu. Mana ada yang bisa menilai kecuali Tuhan sendiri. Kejadian 1 ayat 31 kan. Toh meot, tidak ada yang lebih baik dari itu. Semuanya sungguh amat baik. Kenapa demikian? Kenapa disebut sungguh amat baik? Karena memang rancangannya sempurna. Manusia itu hari itu hidupnya kekal, tidak ada kematian, saudara. Tidak ada kematian. Ya. Jadi kenapa hari ini bisa mati? Karena manusia memberontak terhadap Tuhan. Tapi itu pun kematian kita itu pun akan menghantarkan kita kepada hidup kekal. Jika kita mengasihi Dia.
jika kita mengasihi Tuhan. Kan begitu ya? Jadi jangan sampai hidup cuma satu kali ini lalu mati, lalu tidak hidup kekal, malahan siksa kekal. Nah, kalau itu yang terjadi kan alangkah ruginya kita, alangkah tragisnya hidup ini. Hidup hanya lewat 70-80 tahun lalu mengalami siksaan kekal. Tragis kan? Ya. Lagi pula kesempatan yang satu-satunya ini, itu kalau tidak digunakan, waduh, menyesalnya luar biasa, saudara. Cuma hal ini sulit dikomunikasikan untuk orang-orang yang belum mengerti. Diberitahu baik-baik, susah menerimanya. Bahkan yang sudah rajin ke gereja kita khotbahin terus, tapi sulit juga berubahnya. Daging manusia natur dosa itu luar biasa. Kalau orang tidak benar-benar mengasihi Tuhan, kalau orang cuma mau beragama saja, gampang. Tapi kalau kita harus mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, nah itu sulit. Sebab banyak orang mengasihi dirinya sendiri. Ya datang kepada Tuhan, seolah-olah mengasihi Tuhan. Itu pun dalam rangka mengasihi dirinya. Minta berkat mulu, tapi tidak mau melakukan kehendak Tuhan. Kan begitu kan kebanyakan. Dari doa-doanya kita sudah tahu. Setiap berdoa minta yang enak-enak terus. Tapi dalam hidup sehari-hari tidak mau berjuang melakukan kehendak Tuhan. Tidak mau menjadi berkat. Maunya dapat berkat, tapi tidak mau jadi berkat. Bagaimana ini? Inilah ciptaan yang sudah menyimpang. Inilah bukti bahwa dahulu pada awalnya manusia buat dosa. Sehingga natur dosa itu sampai hari ini menjalar. Nah, inilah PR terakhir kita. Tugas terakhir kita. Kita harus berkuasa atasnya. Atas natur dosa itu. Kita harus mematikan manusia lama kita. Ya. Dan mengarahkan hidup kita hanya untuk melakukan kehendak Tuhan. Banyak orang salah mengerti, melakukan kehendak Tuhan itu bukan jadi orang aneh loh. Kita dalam segala hal, bekerja, bisnis apapun yang benar, yang menyenangkan Tuhan. Itu namanya melakukan kehendak Tuhan. Itulah yang namanya melayani Tuhan yang sesungguhnya. Melayani Tuhan bukan hanya di gereja, kalau itu gampang. Seminggu cuma 2 jam, 3 jam, 5 jam. Tapi sisanya selama 6 hari, saudara, apa yang dilakukan? Jangan-jangan di luar gereja jadi orang jahat. Korupsi, menipu, pelit terhadap sesama, menghambur-hamburkan uang untuk dirinya sendiri. Aduh, malas. Nah, ini yang menyedihkan. Manusia itu dirancang menurut gambar dan rupa Allah. Lah kok malah menyimpang jauh. Lah kok malah hidup sia-sia. Saudara, siapapun kita, kalau kaya raya, gunakan kekayaanmu untuk memuliakan Tuhan. Jangan disimpan terus. Harus jadi berkat. Ya. Kalau engkau tidak kaya, tidak masalah. Tapi kita harus kaya di hadapan Tuhan. Maksudnya menyenangkan Tuhan. Ya, begitu. Jangan sampai hidup ini ya mengalir saja. Dari hari ke hari, udah gitu frustasi lagi. Tidak tentu arah hidupnya. Itu kan hidup yang sia-sia, tragis, akhirnya mati. Kan begitu ya. Jadi sebelum kita menutup mata, mari kita, saudara, mari kita fokus. Mari kita persembahkan seluruh hidup kita untuk Tuhan. Sebelum kita berani menutup mata, mari kita benahi seluruh hidup kita. Baik aku makan, minum, atau melakukan sesuatu yang lain. Lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, hari ini adalah hari zaman sosial media. Ya.
Saudara, di sosial media juga demikian. Jangan buat komentar yang tidak memberkati, menyerang ke kiri, ke kanan, menyembunyikan identitas lalu menyerang. Yang gitu-gitu janganlah, saudara. Saudara, masa nggak punya malu sih? Kita kan malu kalau kita itu berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan Tuhan, malah memalukan. Ya, itu memalukan loh. Kalau kita nggak merasa malu ketika buat salah, wah, berarti kita sakit jiwa. Kita kalau bikin salah, aduh malu aku Tuhan. Kenapa tadi itu aku bikin salah? Ya yang berlalu sudahlah, biarlah berlalu. Ke depan, yuk kita jangan ulang lagi kesalahan-kesalahan semacam itu. Malu, saudara. Malu dengan sesama. Ngakunya pengikut Tuhan Yesus. Tapi kalimat-kalimatnya menghina orang sesukanya sendiri, memfitnah, menyebarkan berita yang tidak benar, tidak tahu, sok tahu, kan malu-maluin itu. Itu sikap hati seperti apa itu? Itu bagi orang dunia saja sudah karakter yang buruk loh, saudara. Jadi hidup sekali ini pilihannya dua, mau jadi sandungan atau mau jadi berkat. Mau binasa atau mau selamat. Kalau kita nggak bicara keselamatan yang di surga aja, keselamatan di bumi aja, harusnya kita sudah jadi berkat sebelum ke surga, kan gitu. Di bumi hidup sekali aja nggak jadi berkat, jadi beban, jadi susah hati orang-orang yang di rumah karena saudara, kehadiran saudara menyusahkan banyak orang. Jangan seperti itu. Justru kita hadir dimanapun jadi berkat, ya. Bertobat. Kadang-kadang kita harus bertobat dari hal kecil. Mulut itu dijaga. Mulut kok kejam sekali, tidak punya hikmat. Sudah usia lanjut masih belum bertobat, ya. Yang muda-muda apalagi suka menghamburkan emosi. Bertobatlah. Biar setiap pagi kita merenung seperti ini tidak sia-sia. Kalau ini hanya jadi kebiasaan tapi tidak dilakukan, untuk apa? Saudara pikir Tuhan senang dengan orang yang hanya mendengarkan amin lalu tidak melakukannya? Ya, kita berharap semua melalui doa pagi ini kita dihajar, diingatkan, diperingatkan, dididik dengan keras supaya kita menjadi anak Allah. Begitu ya, saudara ya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk didikan Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih untuk gereja mula-mula. Kami percaya kehadiran gereja mula-mula di Jakarta dan di Batam adalah awal yang baik bagi kita semua. Jika Tuhan berkehendak, biarlah ada banyak sekali gerejamu di mana-mana. Agar semua orang boleh belajar kebenaran, menjadi berkat bagi dunia yang gelap ini. Sebelum kami semua menutup mata, Tuhan. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.